Salam kerahiman. Hari ini pertemuan yang ke-6 ya. Peran Bunda Maria dalam hidupnya Suster Faustina. Dan yang mau kita bahas hari ini adalah Bunda Maria memberi pesan kepada Suster Faustina tentang hari penghakiman. Juga mau bercerita tentang relasi yang sangat intim antara Bunda Maria dan Suster Faustina. Bahkan Bunda Maria men-sharingkan kecemasannya kepada Suster Faustina. Dan yang ketiga, Bunda Maria mau mengajar Suster Faustina untuk bagaimana bersatu dengan Allah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah pengetahuan kita, juga menjadi satu inspirasi pencerahan buat kita semua. Kita mulai ya. Nah, tadi bicara tentang hari penghakiman. Bapak Ibu bisa lihat di 635. Suster Faustina katakan, dalam meditasi, aku merasakan kehadiran Allah dan menyaksikan keagungan Allah. Itu sharingnya Suster Faustina dalam meditasi, dalam diam, dalam kesatuannya dengan Allah, dan dia memang merasakan Allah hadir dan merasakan keagungan Allah. Kemudian Suster Faustina melihat Bunda Allah. Ya, jadi di dalam meditasi itu dia melihat Bunda Allah, dan Bunda Allah berkata kepada Suster Faustina. Dan apa yang dikatakannya itu ternyata banyak, panjang. Kalau kita tahu di Alkitab ya, sangat sedikit apa yang dikatakan oleh Bunda Maria. Tapi dalam diary Suster Faustina kita bisa tahu apa aja yang dikatakan oleh Bunda Maria. Nah, Bunda Maria berkata, betapa menyenangkan hati Allah, jiwa yang dengan setia mengikuti bisikan rahmatnya. Ini satu konfirmasi dari Bunda Maria untuk Suster Faustina, tapi untuk kita semua. Mau senangkan Allah? Mari mengikuti bisikan rahmatnya. Kita punya hati nurani. Kita sudah dikirim Roh Kudus oleh Yesus kepada kita semua. Mari kita buka hati kita supaya kita bisa mendengar bisikan-bisikan rahmatnya. Dan Bunda Maria katakan, kita akan menyenangkan hati Allah kalau mengikuti. Ada orang yang gak bisa dengar bisikannya, karena fokusnya adalah egonya dia ya, saya. Tapi ada juga yang bisa mendengar bisikan Allah tapi nggak melakukan karena pertimbangan dan banyak hal ya. Nah, sekarang dikatakan oleh Bunda Maria, engkau akan menyenangkan Allah kalau mendengar bisikan-bisikan rahmatnya dan melakukan. Bunda Maria katakan ya kepada Suster Faustina, aku memberikan juru selamat kepada dunia. Dengan Bunda Maria melahirkan Yesus, sang juru selamat, artinya Bunda Maria memberikan juru selamat kepada dunia. Dan engkau, kata Bunda Maria ya kepada Suster Faustina, engkau harus berbicara kepada dunia tentang kerahimannya yang besar. Jadi tugasnya Suster Faustina adalah bercerita kepada dunia, bukan skop kecil, tentang kerahimannya yang tidak terbatas. Dan itu juga menjadi PR kita juga semuanya, para devosan kerahiman. Bukan skopnya skop rumah sendiri, lingkungan sendiri, tapi ke seluruh dunia. Mewartakan kerahiman yang besar, dan ada tugas lain. Dan mempersiapkan dunia untuk kedatangannya yang kedua. Jadi skopnya, tugas kita, bicaranya, cara berpikir kita bukan skop kecil. Tapi Bunda Maria mau kasih tahu kita bahwa kita harus punya skop dunia. Bunda Maria melahirkan juru selamat untuk seluruh dunia. Dan Suster Faustina punya tugas untuk mewartakan kerahimannya ke seluruh dunia dan mempersiapkan dunia. Bukan mempersiapkan diri sendiri, bukan mempersiapkan saya, tapi mempersiapkan dunia untuk kedatangan Yesus yang kedua.
Bunda Maria lanjut ya mengatakan bahwa ia akan datang. Yesus akan datang, tapi bukan sebagai juru selamat yang rahim. Padahal tadi dikatakan di awal, Bunda Maria katakan, aku yang melahirkan juru selamat kepada dunia. Juru selamat. Jadi yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah juru selamat kepada dunia. Tapi pada hari penghakiman, Yesus akan datang bukan lagi sebagai juru selamat, tapi sebagai hakim yang adil. Dan di situ Suster Faustina juga mendengar dari Bunda Maria bahwa, oh betapa mengerikan hari itu. Sudah ditentukan hari penghakiman, hari kemurkaan ilahi. Itu jelas-jelas Bunda Maria katakan kepada Suster Faustina. Betapa mengerikan hari tersebut. Hari penghakiman, hari kemurkaan ilahi. Bahkan Bunda Maria katakan para malaikat pun gemetar menghadapinya. Jadi malaikat pun ngeri ya, merasa ngeri, gemetar menghadapi hari penghakiman tersebut. Jadi, sementara masih ada waktu untuk kerahiman, maka Bunda Maria minta kepada Suster Faustina, berbicaralah kepada jiwa-jiwa tentang kerahiman yang besar itu. Buat kita semua juga, harapannya Bunda Maria adalah kita masih hidup, kita masih bisa ngomong, kita masih bisa napas, apakah di rumah saja, apakah pandemi, apakah sedang sakit, kita masih bisa terus menjadi pewarta kerahimannya Tuhan. Jadi di sini dikatakan sementara masih ada waktu. Kalau kita belum mati, kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk mewartakan kerahimannya. Berbicaralah kepada jiwa-jiwa tentang kerahiman yang besar ini. Kalau sekarang kau tinggal diam, ini perlu kita perhatikan ya. Kalau sekarang engkau tinggal diam, pada hari yang mengerikan itu, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa. Bagaimana dengan hidup kita masing-masing? Dengan kehidupan saya, kehidupan Bapak, Ibu semuanya. Apakah hanya fokus kepada pokoknya keluarga inti saya aja deh. Suami, anak, udah. Mantu, cucu, udah. Atau lebih besar skopnya, keluarga besar. Lingkungan, masa bodoh. Atau mulai skop lingkungan. Tapi yang pro saya, yang mendukung saya. Kalau yang melawan saya, enggak. Atau masyarakat lain, atau siapa yang menjadi skop kita. Karena di awal Bunda Maria katakan tugasmu memberitakan kerahiman Tuhan ke seluruh dunia. Contoh ya, ini pengalaman saya. Saya punya seorang paman. Dia sehat seperti biasa, nggak ada keluhan apa-apa. Dia kerjanya di luar kota. Jadi kalau weekend dia pasti pulang ke kotanya. Nah, itu berjalan terus bertahun-tahun. Sampai suatu hari saya dengar dia kecelakaan. Tapi kecelakaan tunggal. Oke, udah syukur, nggak apa-apa. Berapa lama lagi dengar lagi bahwa dia kecelakaan lagi. Sampai 3 kali kecelakaan. Kita nggak ada kepedulian apa-apa. Oh ya udah, yang penting bersyukur dia selamat, dia sehat, mobilnya asuransi. Hanya seperti itu kepedulian kita semua. Sampai suatu hari dia udah nggak bisa menahan sakitnya, ternyata dia sakit dan selama ini dia menutupi sakitnya, dia nggak mau cerita sampai akhirnya dia sendiri nggak bisa menahan sakitnya, akhirnya dibawalah oleh istrinya dan anaknya ke dokter dan di situ ketahuan bahwa dia menderita sakit kanker dan sudah stadium sangat lanjut, udah nggak bisa ditolong lagi. Nah akhirnya saya memberanikan diri untuk datang. Selain menjenguk, saya ingin berdoa koronka buat dia. Tapi dalam hati ya, ada semacam pertentangan. Aduh,
Padahal dia kan bukan Katolik. Kalau saya berdoa koronka nanti dia nggak mau dengar, dia nggak mau terima. Anak-anaknya juga semuanya Kristen. Jadi ada ketakutan ya, ada kekhawatiran ditolak. Waktu itu ya, itu cerita beberapa tahun yang lalu, belum seteguh sekarang. Jadi akhirnya saya cuma datang, menghibur, nengok ya, tapi nggak berani doa koronka. Setelah keluar dari rumah sakit, saya berdoa koronka buat dia. Nggak lama, dia meninggal. Dan itu menjadi satu penyesalan buat saya. Karena Yesus sudah bilang, doakan doa koronka di samping pembaringan orang yang sedang sakit keras, sedang sekarat. Dan kalau engkau berdoa koronka, maka aku akan datang bukan sebagai hakim yang adil, tapi sebagai penyelamat yang maha rahim. Dan itu tidak saya lakukan. Hanya karena apa? Hanya karena ego saya. Takut ditolak, malu, nanti ditolak, dan seterusnya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi kepada Bapak Ibu. Karena ada penyesalan. Apalagi di sini dikatakan, kalau sekarang engkau tinggal diam, pada hari yang mengerikan itu, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa. Jiwanya paman saya juga mungkin menjadi tanggung jawab saya. Saya tahu tentang koronka, saya dimampukan untuk datang, menengok, tinggal berdoa, tapi saya nggak berani. Jangan sampai itu menjadi tanggung jawab kita. Karena kita tidak melakukan, padahal Tuhan sudah siapkan sarananya. Dan di akhir kata-katanya Bunda Maria kepada Suster Faustina ada 3 hal. Dengan tegas dikatakan oleh Bunda Maria. Jangan takut, setialah sampai akhir, dan aku simpati kepadamu. Luar biasa ya. Kita bisa dapat simpati dari Bunda Maria. Jadi tadi ada 3 hal, Bapak Ibu bisa baca di nomor 635. Jangan takut, setialah sampai akhir dan aku simpati padamu. Itu yang Bunda Maria katakan panjang lebar dengan sangat detail kepada Suster Faustina dan otomatis kepada kita semua. Jadi walaupun sedikit sekali cerita tentang Bunda Maria di Alkitab, tapi kalau kita mau merenungkan sebetulnya apa yang dikatakan oleh Suster Faustina di diary-nya, menurut saya dia sebagai seorang ibu, kita juga sama sebagai seorang ibu pasti sangat peduli pada anak-anaknya. Ibu itu rela berkorban untuk anak-anaknya, dia memperhatikan anaknya, dia menasihati anaknya, dia pengen anaknya selamat. Nggak mungkin membiarkan anaknya salah jalan ya. Dan saya percaya bahwa hatinya, kepeduliannya, harapannya, doa-doanya ya, doa-doa Bunda Maria untuk kita anak-anaknya, itu pasti dia lakukan. Walaupun tidak disebutkan dalam Alkitab dengan sangat jelas ya. Kita sebagai ibu aja bisa lakukan hal itu, apalagi Bunda Maria. Nah, lanjut. Kita bisa lihat di 1437. Saya mau sedikit cerita tentang dekatnya relasi Bunda Maria dengan Suster Faustina. Nah, di 1437 itu Bunda Maria sharing kepada Suster Faustina tentang kecemasannya. Di situ dikatakan, setelah komuni kudus, Bunda Allah membuatku merasakan kecemasan yang ia rasakan dalam hati demi Putra Allah. Bunda Maria men-sharingkan kecemasannya yang ada di dalam hatinya kepada Suster Faustina. Tapi buat Suster Faustina, kecemasan ini diresapi keharuman penyerahan diri kepada kehendak Allah. Jadi bukan hanya fokus melihat kecemasannya aja, tapi kita harus melihat skop yang lebih besar. Kecemasan Bunda Maria dalam hal ini justru menunjukkan harumnya penyerahan diri kepada kehendak Allah. Bunda Maria tahu kan? Bunda Maria tahu Yesus Putra Allah.
Bunda Maria tahu Yesus nanti akan berkorban untuk menyelamatkan seluruh manusia. Bunda Maria tahu Yesus nanti akan menderita karena menyelamatkan kita manusia berdosa. Dan kalau kita tahu dalam perjalanan jalan salib, Bunda Maria mendampingi Yesus dalam jalan salib. Itu Bunda Maria tahu. Jadi ada kecemasan, tapi Suster Faustina bilang, tapi kecemasan ini diresapi dengan harumnya penyerahan diri pada kehendak Allah. Jadi walaupun cemas, tapi Bunda Maria lebih mengutamakan mendukung kehendak Allah. Sehingga pada waktu Yesus dalam jalan salib, dia nggak berontak, dia nggak marahin para tentara, serdadu, atau dia melakukan action, melawan apa yang terjadi. Tapi dia dengan setia mengikuti. Karena memang tahu, ini yang harus dialami oleh Yesus putranya untuk menebus manusia berdosa. Kecemasan diresapi dengan harumnya penyerahan diri kepada kehendak Allah. Maka aku, kata Suster Faustina, menyebut kecemasan ini sebagai sukacita. Jadi kita jangan berlama-lama diam di masalahnya, tapi kita harus melihat lebih jauh, skop yang lebih besar dari persoalan yang ada. Contoh ya, saya mau contoh cerita tentang seorang ibu. Beberapa waktu yang lalu dia hubungi saya, dia sharing. Dia katakan dia sedang membangun sebuah gereja. Ya, ini proyek ya, proyek pelayanan, bukan dia lah ya, tapi suaminya ya, dia punya satu niat berkecimpung atau dalam kegiatan untuk pembangunan gereja tersebut. Ibu ini merasa ini kan sesuatu yang baik untuk supaya umat Tuhan punya tempat untuk bisa beribadah. Dengan rumah Tuhan yang lebih lengkap, lebih bagus, pasti kan lebih nyaman untuk mengikuti perayaan Ekaristi, untuk bertemu Tuhan, untuk berdoa, dan lain-lain. Tapi karena ada permasalahan sehingga seperti ada hambatan, Nah, saya katakan memang kita sebagai manusia kita berusaha sebaik mungkin. Tapi juga perlu belajar berani berserah pada Tuhan. Karena buat saya selalu prinsipnya adalah kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka akan terjadi. Tapi kalau Tuhan nggak izinkan terjadi, ya juga nggak bakal terjadi. Nah sekarang dalam kelancaran pembangunan gereja tersebut tiba-tiba stop karena ada masalah. Tuhan izinkan itu terjadi. Maka inilah kesempatan kita belajar untuk mengolah dengan lebih baik, menyerahkan pada Tuhan, berserah pada Tuhan, bertanya pada Tuhan untuk supaya bisa merubah kecemasan yang dialami menjadi sukacita. Ini suatu proses ya. Nah, tapi saya mau cerita yang saya alami. Salah satu tentang kecemasan. Pernah suatu kali ya, malam-malam ada orang telepon. Telepon, ada suara yang mengatakan bahwa, "Mah, saya kejebak, ketangkep, ada bawa narkoba." Saya kan otomatis kaget. Anak saya 3, yang 2 udah menikah, pasti anak yang kecil dong. Jadi saya sebut namanya. Terus dia katakan, "Iya Mah, saya nih kejebak temen, ketahuan bawa narkoba." Terus langsung teleponnya diambil sama orang lain, bapak-bapak. Dia bilang, "Iya Bu, anak ibu ketangkep bawa narkoba, jadi harus segera diselesaikan. Kalau enggak, saya akan proses lebih lanjut." Terus kedengeranlah suara, aduh, jangan pukul saya, ampun. Saya sebagai seorang ibu ya kaget ya, anak saya dipukulin gara-gara seperti itu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Suami saya bisa dengan tenangnya, dia pergi ke kamar anak saya. Saya 100% yakin anak saya pasti nggak ada di kamar karena memang waktu itu belum terlalu malam dan memang dia sering pergi malam sama teman-temannya. Dengan tenangnya dia pergi ke kamar dan dia melihat anak saya sedang tidur dengan nyenyak di kamarnya. Jadi dia kasih tahu lagi saya, itu penipu, bohong. Aduh, di situ saya plong, saya lega.
Udah saya tutup teleponnya dan cerita lah ya sama teman-teman yang lain, dan ternyata itu memang gaya hipnotis mereka. Kalau kita dikagetin dengan suara anak, suara orang, otomatis kan kita langsung nyambung ke siapa yang kita khawatirkan. Begitu saya sebut nama, dia langsung orang itu bilang, iya Bu, anak ibu namanya ini, dan seterusnya. Jadi seperti saya dihipnotis, suara itu sepertinya itu mengklarifikasi ke diri saya bahwa itu suara anak saya. Nah, melalui peristiwa itu, saya juga belajar ternyata melalui kecemasan, Tuhan memberikan satu sukacita kepada saya, bahwa apa yang kamu takutkan itu enggak terjadi. Aku melindungimu. Membuat sesuatu yang enggak biasa. Biasanya dia pasti pergi malam, jam segitu tuh belum pulang. Tapi bisanya hari itu pas orang itu telepon, anak saya ada di rumah sedang tidur dengan nyenyak. Dan Tuhan juga pakai suami saya enggak ikutan gelisah, enggak ikutan kalut. Tapi dia dengan tenangnya pergi ke kamar untuk melihat anak saya. Itu ya dalam kehidupan itu ada satu proses terjadi, tapi kita selalu minta perlindungan Tuhan, kita selalu minta Tuhan jaga, maka melalui peristiwa-peristiwa kecemasan kita menjadi semakin tahu bahwa Tuhan menjaga saya, Tuhan melindungi saya, Tuhan ada buat saya. Lanjut ya. Aku memahami bagaimana jiwaku harus menerima kehendak Allah dalam segala sesuatu. Jadi melalui peristiwa kita belajar untuk tahu menerima kehendak Allah dalam segala sesuatu. Ada sharing yang lain lagi tentang persatuan dengan Allah. Itu bisa dibaca di 454. Aku, dikatakan oleh Suster Faustina, tidak mencari kebahagiaan di luar batinku. Ada orang ya yang mencari kebahagiaan di mana-mana. Harus naik pangkat, ya kejar pangkatnya, tapi kok nggak bahagia. Harus kaya, setelah kaya dia tetap nggak bahagia. Nah di sini Suster Faustina mau kasih tahu, aku tidak mencari kebahagiaan di luar batinku. Tapi dia tahu, karena Allah bersemayam di dalam batinku. Jadi dia cari kebahagiaan di dalam batinnya. Aku bersukacita karena Allah bersemayam di dalam diriku. Di sini aku senantiasa tinggal dalam Dia. Di sini aku mengalami hubungan yang paling mesra dengan Dia. Inilah tempat yang tidak dilihat oleh mata insani. Dan ternyata yang dilakukan oleh Suster Faustina mencari kebahagiaan tidak di luar dirinya tapi di dalam batinnya, karena ternyata di situ dikatakan perawan tersuci yang mendorong aku untuk bersatu dengan Allah dengan cara ini. Jadi kalau punya relasi dengan Bunda Maria, pasti dalam kehidupan sehari-hari Bunda Maria akan membimbing hidup kita. Bahkan dia mengajar Suster Faustina untuk bagaimana bersatu dengan Allah. Mencari kebahagiaan bukan di mana-mana, tapi justru di dalam batinnya, karena disitulah Allah bersemayam. Itu untuk hari ini. Ada banyak pesan yang Bunda Maria berikan kepada kita semua. Tinggal Bapak Ibu mencerna, berdoa, mohon rahmat Tuhan supaya apa yang kita bahas, kita baca, apa yang dikatakan oleh Bunda Maria bisa kita laksanakan. Karena pesan-pesan itu bukan hanya untuk Suster Faustina, tapi juga untuk kita semua anak-anaknya. Ingat apa yang Yesus katakan, Ibu, kepada Bunda Maria, inilah anak-anakmu. Dan Yesus katakan juga kepada kita semua anak-anaknya, inilah ibumu, Bunda Maria. Salam kerahiman.